Halo Sobat Fakta, kembali lagi bersama kami. Dalam menunjang aktivitas manusia menjalani hidup, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu bahan bakar berminyak atau biasa kita sebut dengan BBM. Jika mendengar mengenai bahan bakar minyak, yang paling sering kali terpikirkan adalah bensin, karena jenis bahan bakar inilah yang paling sering kita temui. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang bahan bakar bensin, mulai dari proses pembuatan hingga mengapa harga bensin dapat naik turun seperti berita yang sedang hangat saat ini. Proses pertama yang dilakukan adalah pengeboran minyak mentah yang ada di dalam perut bumi. Pengeboran tersebut dapat dilakukan di daratan maupun di lautan. Setelah dilakukan pengeboran minyak, kemudian minyak tersebut diproses hingga menjadi berbagai macam jenis. Biasanya, dalam satu baril minyak mentah dapat menjadi berbagai komponen, seperti aspal, LPG, solar, hingga bensin. Lalu setelah itu, terdapat beberapa proses yang harus dilalui hingga minyak mentah tersebut dapat digunakan. Proses yang pertama yaitu proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan komponen yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan komponen tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Lalu proses yang kedua yaitu proses cracking. Proses cracking merupakan penguraian karbon agar komponen minyak lebih ringan. Selanjutnya adalah proses reforming, yaitu proses mengubah molekul fraksi agar memiliki mutu yang lebih baik. Kemudian kita memasuki proses polimerasi. Proses polimerasi adalah proses pencampuran minyak dengan beberapa bahan aktif lainnya seperti asam kuat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kadar oktan dalam bensin yang telah diproses. Nah, dalam proses inilah bensin berubah menjadi beberapa macam seperti premium, pertalite, pertamax, hingga pertamax turbo. Hal tersebutlah yang membuat harga bensin menjadi berbeda sesuai dengan kualitas nilai oktan yang terkandung. Karena semakin tinggi nilai oktan, maka bensin lebih lambat terbakar, sehingga tidak meninggalkan residu pada mesin yang bisa mengganggu kinerjanya. Lalu mengapa bahan bakar minyak di Indonesia berubah-ubah harganya? Tepat pada hari Sabtu tanggal 3 September kemarin, pemerintah resmi mengumumkan perihal kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simpelnya seperti ini. Subsidi adalah bantuan berupa uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu program pemerintah yaitu dengan mensubsidi BBM, yang dimana subsidi tersebut butuh anggaran yang tidak sedikit. Nah, pada tahun 2022, subsidi BBM mencapai angka sebanyak 502 triliun dan berkemungkinan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, anggaran negara tidak dapat mencegah jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi yang meningkat tersebut, yang mana telah dianggarkan hanya sebanyak 152 triliun saja, sehingga dibuatlah kebijakan dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Semoga informasi yang telah tersampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe di layar YouTube kalian agar terus mengikuti informasi berdasarkan fakta terkini yang sedang hangat di masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.